Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Muti, di mata kuliah Statistika Farmasi. Nah, kali ini kita sudah memasuki topik kedua perkuliahan ya. Jadi, di topik kedua ini kita akan membahas tentang data. Nah, apa sih tujuan pembelajaran dari topik kedua kali ini? Jadi tujuan pembelajarannya adalah supaya mahasiswa nantinya mampu memahami dan menjelaskan pengertian tentang data, utamanya adalah data-data di bidang kefarmasian. Kemudian yang kedua tentunya nanti akan diajarkan tentang jenis-jenis data ya, sehingga diharapkan mahasiswa juga mampu mengidentifikasi jenis data statistika di bidang kefarmasian, baik dari jenis-jenis data secara kualitatif kuantitatifnya ya, dari sifat datanya, dari waktu pengumpulannya, dari sumber-sumber datanya, hingga bagaimana cara memperoleh datanya. Mahasiswa juga nanti akan diajarkan tentang skala pengukuran data. Nah, ya, jadi harapannya nanti juga mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi skala pengukuran data-data tersebut. Jadi ini juga merefresh kembali skala pengukuran data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nanti semua akan kita dalami di mata kuliah Statistika Farmasi yang topik kedua ini. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Jadi apa sih data itu ya? Jadi kalau kita melihat di KBBI, arti kata data itu adalah data ya, merupakan suatu kata benda atau nomina. Dia bisa berupa keterangan yang benar dan nyata ya, atau data itu juga bisa berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, baik itu berupa analisis atau kesimpulan. Ini arti data menurut KBBI. Di beberapa literatur yang lain, data itu merupakan bentuk jamak dari datum. Ya, disebutkan di situ bahwa data itu adalah semua keterangan atau semua informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Ya. Nah, karena dia adalah bentuk jamak dari datum, datum sendiri adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, ini adalah pengertian dari data dari beberapa literatur, ya. Nah, lalu bagaimana sih pengelompokan atau klasifikasi data, ya, jenis-jenis data? Nah, di sini berdasarkan beberapa literatur itu data bisa dibedakan menjadi 5, tergantung dari sudut pandang dan ruang lingkupnya masing-masing. Yang pertama adalah berdasarkan jenis data, ada kualitatif, kuantitatif. Berdasarkan sifatnya, ada yang sifat diskrit, ada yang sifat datanya kontinu. Ada juga yang berdasarkan waktu pengumpulannya, ya, cross section dan time series, serta ada juga yang berdasarkan sumber datanya, internal, eksternal. Dan terakhir, tentunya data juga bisa dibedakan berdasarkan cara memperolehnya. Bisa cara primer, bisa cara sekunder. Oke, kita bahas satu-satu sekarang. Apa sih data berdasarkan jenisnya? Kalau berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif artinya dia bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, jadi semua data-data yang berhubungan dengan angka itu disebut sebagai data kuantitatif. Tinggi badan, berat badan, IPK, ya, ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Nah, kalau data kualitatif, ya, dia adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tapi biasanya merupakan kata-kata yang mengandung makna. Contohnya agama, jenis kelamin, ya, profesi, warna, suku, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis data kualitatif. Nah, lalu yang kedua adalah data berdasarkan sifatnya.
Kalau berdasarkan sifatnya, dia dibedakan menjadi yang disebut data diskrit atau cacahan dan data kontinu atau ukuran. Kalau diskrit artinya data yang nilainya bilangan asli, ya, bilangan yang pasti. Contoh berat badan, jumlah peserta yang hadir dalam suatu webinar atau seminar, jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan, ya, dan jumlah-jumlah data yang lain. Jadi datanya itu sudah pasti karena menggunakan bilangan asli. Tapi kalau data kontinu atau ukuran, ya, biasanya dia diawali dengan penggunaan kata sekitar, kurang lebih, atau kira-kira. Karena data kontinu itu nilainya, ya, berada pada suatu interval tertentu. Makanya kata-kata sekitar, kurang lebih, dan kira-kira itu disebut sebagai data kontinu. Oke. Nah, yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, kalau berdasarkan waktu pengumpulannya ada dua, ada cross section yang artinya dia menunjukkan di satu titik waktu tertentu. Ya. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember. Jadi langsung disebutkan titik satu waktunya. Laporan rata IPK lulusan per tahun itu, tahun 2021 misalkan. Tapi kalau data time series artinya data ini dia ada time seriesnya, jadi menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan tahun 2011 sampai 2021. Jadi mirip dengan cross section, tapi kalau cross section itu dia menunjuk di satu titik waktu tertentu, tapi kalau time series dia di beberapa titik waktu tertentu yang dalam satu periode. Yang keempat adalah data berdasarkan sumbernya. Nah, sumber ini bisa dibagi sebagai internal dan eksternal. Sesuai namanya, tentu internal itu berarti menggambarkan situasi pada organisasi internal. Contoh, data keuangan, data gaji misalkan, ya, data pegawai, data produksi. Juga ada data eksternal. Nah, kalau eksternal kebalikannya, berarti dia yang menggambarkan kondisi yang ada di luar organisasi, ya, atau yang bisa diakses oleh orang umum, ya, oleh orang banyak. Contohnya, data penggunaan suatu produk, data sensus, ya, data tingkat preferensi pelanggan, data persebaran penduduk. Nah, itu bisa masuk sebagai data eksternal. Yang kelima adalah data berdasarkan cara memperolehnya, ya. Nah, berarti berdasarkan sumbernya. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer berarti data yang memang diperoleh secara langsung pada objek yang mau dianalisis atau yang mau diteliti. Contohnya kuesioner, ya. Kalau sebelum pandemi mungkin lebih banyak menggunakan kuesioner offline, ya. Jadi menggunakan form isian yang ditulis di kertas. Nah, tapi sekarang sudah mulai beralih ke teknologi menggunakan Google Form, ya. Kemudian ada data sekunder. Nah, kalau primer tadi langsung ke orangnya, ke sumber datanya, dan respondennya yang langsung mengisi. Tapi kalau sekunder dia tidak langsung. Jadi biasanya dia menggunakan suatu catatan, ya, catatan atau rekaman catatan, dan rekaman catatan itulah yang digunakan sebagai sumber data untuk penelitian kita. Contohnya apa? Contohnya adalah data rekam medis. Ya, rekam medis di pasien ini berisi tentang data pasien selama dia dirawat di rumah sakit. Nah, ini artinya apa? Kita nggak mengambil data ke pasiennya. Ya, kita tidak mengambil data langsung ke pasiennya, tapi kita mengambil datanya melalui yang disebut rekam medis ini tadi. Jadi data-datanya kita ambil lewat catatan rekam medis. Nah, ini disebut sebagai data sekunder. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari data, ya, dan kenapa kita itu
saat melihat jenis-jenis data itu akhirnya berkesimpulan bahwa data itu penting, ya. Karena jenis data itu akan menentukan uji statistik yang digunakan nantinya, ya. Jadi kalau kita salah menentukan jenis datanya, tentunya pasti uji statistik yang dilakukan, maksud saya, itu akan salah juga, ya. Jadi memang kita di awal harus menentukan data dulu, jenis datanya termasuk yang mana, supaya ya kita akan mengenali jenis uji statistik yang digunakan dan hasil interpretasinya juga menjadi hasil yang tepat. Nah, itu adalah beberapa contoh dari jenis datanya. Nah, sekarang kita beralih ke yang disebut skala pengukuran data. Jadi, kalau tadi jenis-jenisnya macam-macam, ada banyak. Nah, skala pengukuran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nominal, 2 ordinal, 3 interval, dan 4 rasio. Ya, yang keempat-empatnya ini memiliki skala pengukuran yang berbeda-beda maknanya. Kita mulai, yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah skala yang melekat pada variabel yang kategorinya hanya bisa digunakan untuk membedakan, untuk mengkelompokkan, ya, untuk mengkategorikan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Jadi hanya untuk membedakan. Skala ini adalah disebut skala nominal. Nah, poin kedua yang penting adalah skala nominal ini posisi kategori yang ada di dalamnya itu setara, walaupun menggunakan lambang yang berbeda. Ya, contoh, jenis kelamin, ada laki-laki, ada wanita. Misalkan laki-lakinya kita lambangkan angka 1, wanitanya kita lambangkan angka 2. Nah, angka 1 dan 2 itu tidak bermakna hukum matematika, ya. Angka 1 dan 2 itu hanya berupa lambang, hanya melambangkan jenis kelamin laki-laki dan wanita. Artinya apa? Posisi 1 itu tidak lebih tinggi dari posisi 2. Dan sebaliknya, posisi 2 juga tidak lebih tinggi dari posisi 1. Ya. Nah, itulah maknanya dari skala nominal ini. Jadi dia sekali lagi hanya untuk membedakan, ya, posisinya setara dan dia tidak berlaku hukum aritmatik atau matematika. Contoh yang lain ada jenis agama, ya. Nah, jenis agama juga gitu, bisa digunakan lambang Islam, misalkan 1, Kristen 2, Katolik 3, Hindu 4, Buddha 5. Tapi bukan berarti Islam itu lebih tinggi dibandingkan Kristen, atau Kristen lebih tinggi dibandingkan Islam. Tidak seperti itu, ya. Posisinya setara. Nah, contoh lain bentuk sediaan obat dan contoh-contoh yang lain juga banyak, ya. Untuk farmasian kayak rute pemberian obat, ada macam-macam, itu juga bisa termasuk dalam skala nominal. Yang skala ordinal tadi, interval tadi. Jadi ada perbedaan, ada tingkatan berbeda, dan adanya rentang nilai. Tapi sekali lagi selalu ada tambahan. Tambahannya di skala rasio ini bisa diperbandingkan, ya. Dan dia memiliki nilai nol mutlak. Nol mutlak itu berarti kalau ada data tersebut nilainya 0, itu berarti artinya ya tidak punya data, tidak ada data. Ya, tidak punya data. Contoh, berat badan. Kalau berat badannya 0, berarti dia ya tidak memiliki berat. Maksudnya gitu. Dan bisa diperbandingkan. Maksudnya bisa diperbandingkan adalah berat 40 kg, ya, berarti sama dengan 2 kali berat 20 kg. Nah, jadi sifat-sifat dari skala pengukuran yang sebelumnya, nominal, ya, ordinal, interval, itu masuk di skala rasio ini.
dia punya dua tambahan, yaitu bisa diperbandingkan dan memiliki nilai nol mutlak. Ya. Contoh yang lain adalah nilai atau besar penghasilan. Misalkan ada penghasilan 100 juta dengan 500 juta. Tentu saja yang 500 juta itu sama dengan 5 kali dari penghasilan yang 100 juta. Nah, kalau penghasilannya 0 artinya apa? Artinya dia tidak memiliki penghasilan. Nah, itulah yang disebut nilai nol mutlak tadi. Jadi kalau penghasilannya 0 ya berarti dia memang tidak memiliki penghasilan. Gitu ya. Nah, ini adalah resume dari 4 skala pengukuran yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini dari 4 karakteristik, beda tingkatan, rentang nilai dan perbandingan. Nah, semuanya ini memiliki perbedaan. Nah, ya. Jadi skala-skala tadi 4-4-nya itu mulai mempunyai nilai perbedaan. Kemudian kalau dari tingkatan, nah nominal tidak punya, ya kan? Tadi hanya melambangkan saja, dia hanya untuk mengelompokkan atau membedakan. Jadi dia tidak punya tingkatan. Tapi 3 skala pengukuran yang lain, ordinal, internal, interval, rasio punya. Bagaimana dengan rentang nilai? Nah, rentang nilai hanya dimiliki oleh skala yang interval dan rasio. Ya, jadi bisa diukur rentangnya. Nah, ya, tapi dia tidak dimiliki oleh nominal dan ordinal. Bagaimana dengan perbandingan? Ya, tadi dapat diperbandingkan. Nah, kalau dapat diperbandingkan hanya dimiliki oleh skala yang rasio. Tadi contohnya ya, berat badan 40 berarti sama dengan 2 kali orang yang berat 20 kg. Gaji 500 juta berarti sama dengan 5 kali gaji orang yang 100 juta. Nah, ini adalah perbedaannya. Gitu ya. Jadi, mudah-mudahan dari pembahasan saya tentang jenis dan skala pengukuran data ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas tentang jenis data. Ini adalah referensi yang saya gunakan ya untuk membuat slide ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Setelah ini kita akan mengerjakan kuis ya. Silakan kerjakan dengan baik, semoga mendapatkan hasil yang baik pula. Demikian saya akhiri untuk perkuliahan saya hari ini ya, untuk topik tentang data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.